Halo sahabat Foodies, berjumpa lagi di Belajar Bisnis bareng Foodies. Nah, hari ini kita akan coba membahas satu topik yang menarik sekali ya. Salah satu topik yang sering sekali ditanyakan oleh sahabat-sahabat Foodies semua. Ya, terkait dengan target market. Ya, atau kita suka bilang jualan ke siapa. Nah, siapa sih target market kita ini? Sebetulnya kita tuh mau jual kemana sih? Dan apa sih yang jadi pertimbangan ketika kita memilih satu segmen tertentu, ya, atau satu target market tertentu, di mana kita pengen menggarap target market tersebut? Ya, contohnya misalnya, saya pengen bikin bisnis coffee shop nih, Mas. Ya, apa sih yang jadi pertimbangan ketika pengen menjalankan bisnis ini? Nah, salah satu yang paling penting adalah target market. Ya, mau jualan ke siapa? Nah, ada 5 pertimbangan penting ketika kita bicara soal target market. Ya, kita review dulu. Market size, kemudian market growth, market competition, market opportunity, dan competitive advantage. Ya, nah kita bahas satu-satu ya. Gitu. Yang pertama market size. Simpelnya market size ini ketika saya mau jualan kopi katakanlah ya. Kemudian saya udah dapat nih tempat nih di daerah misalnya di Pati Ukur. Ya. Nah, kita perlu tahu berapa besar ya target market kita yang ada di daerah di Pati Ukur atau katakanlah radius 1, 2 atau 3 kilometer. Ya, daerah situ. Siapa yang jadi target market kita? Karena yang tinggal di area misalnya 1 sampai 3 kilometer itu kan banyak. Ada anak-anak, ada Gen Z, ada milenial, ada baby boomers, ada zaman kolonial gitu ya. Nah, jadi siapa yang jadi target market kita? Katakanlah kita ngambil target market kita kemudian mahasiswa. Oke, berapa banyak mahasiswanya? Ada juga SMA-nya, Mas. Oke, berapa banyak SMA-nya? Nah, ini yang perlu kita hitung. Inilah yang dinamakan dengan market size. Ya. Nah, yang kedua, bicara tentang market growth. Ya. Nah, artinya ada pertumbuhan nggak ya kira-kira gitu? Atau marketnya udah begitu-begitu aja? Ya, dua-duanya bisa tetap digarap. Satu, kalau ada pertumbuhan, tentu ini menarik karena marketnya masih berkembang. Katakanlah gini, mahasiswanya sih mungkin 5.000 orang. Tapi ada yang tumbuh nih, anak-anak SMA juga kan nanti jadi mahasiswa. Ya, sehingga akan bertambah lagi mahasiswanya. Antara yang masuk kuliah sama yang lulus, lebih banyak kan yang masuk gitu ya. Yang lulus lebih sedikit misalnya. Nah, berarti ada pertumbuhan ya di market ini. Sehingga ini sangat menarik. Tapi bisa juga misalnya marketnya nggak tumbuh. Ya, sudah mantok nih ada 10.000 orang. Tapi teman-teman lihat bahwa potensi banget 10.000 orang. Saya cuma butuh mendatangkan 50 orang sampai 100 orang kok sebetulnya. Dan itu cukup. So, itu juga oke. Ya, jadi kita lihat faktor kedua adalah market growth ya, pertumbuhan pasarnya seperti apa. Di beberapa produk, khususnya FMCG misalnya produk-produk retail. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau marketnya nggak tumbuh, nanti kita nggarap pasarnya nggak bisa besar lagi. Mentok-mentok segitu aja. Ya, akhirnya untuk tumbuh perlu memakan marketnya pesaing. Ya, nah jadi ini perhatikan. Kedua. Yang ketiga adalah market competition. Nah, jadi siapa nih kompetitor kita? Ya, berapa banyak, berapa kuat, kehebatannya apa, kelemahannya apa, strateginya seperti apa, kelebihannya seperti apa, konsepnya bagaimana. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan ketika memilih sebuah target market. Misalnya teman-teman mau masuk ke harga yang katakanlah segmennya middle, ya, yang belanjanya bisa antara average per check-nya ya sekali belanja 50.000. Tapi di situ udah ada pemain yang kuat banget, ya, yang jago banget, kuat banget, dia punya banyak cabang di mana-mana, ya, price-nya bagus, konsep desainnya bagus, kemudian dekornya juga bagus. Wah, jangan dilawan mungkin ya. Coba saya masuk yang lebih bawah, ya, misalnya 15 sampai 20.000. Nah, ini marketnya lebih besar lagi ternyata. Pemainnya banyak tapi belum jago-jago branding misalnya. Nah, sahabat foodie semua udah jago nih ya karena belajar branding. Sehingga akhirnya memutuskan, oke, saya target marketnya ini aja. Nah, perhatikan, lihat. Ada segmen yang besar, ya,
tapi ada target market yang lebih kecil. Nah, disinilah kejelian kita dan kreativitas kita ya untuk melihat target market mana yang paling potensial untuk kita garap. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah market opportunity. Ya, ada peluang nggak nih di marketnya? Nah, mengacunya kemana? Mengacunya beberapa poin. Satu, customer behavior. Kedua, kompetisinya seperti apa. Yang ketiga, kemampuannya kita juga kayak gimana. Ya, nah setelah kita pelajari semua, kita ngelihat nih, ini ada opportunity nih. Kita ngegarap mahasiswa spesifik ya untuk lebih banyak cenderung ke yang cewek misalnya. Sehingga kita ciptakan coffee shop yang women empowerment. Wah, kerennya begitu ya. Jadi baristanya cewek, yang jaga cewek, waiternya cewek, dan lain-lain. Yang datang sih boleh cowok, dan juga desainnya nggak harus pink-pink. Tapi kita mengambil market yang spesifik, karena kita melihat opportunity belum ada yang main di situ. Ya, nah itu yang keempat. Dan terakhir, competitive advantage. Ya, mengacu ke kita punya kelebihan apa. Ya, kita punya kekuatan apa. Disitulah baru kita memutuskan target market mana yang kita garap. Katakanlah teman-teman anak sultan nih. Ya, wah gue bisa bangun coffee shop yang keren, nyaman, tempat kerjanya pakai sofa, dan lain-lain, no problem gitu. Oh silakan kalau punya competitive advantage seperti itu. Atau teman-teman punya skill dalam membangun komunitas, begaul ya, banyak banget kenalan gitu, pemain basket, olahraga, dan lain-lain. Nah teman-teman bisa ngelihat itu sebagai sebuah competitive advantage. Sehingga akhirnya teman-teman membangun sebuah coffee shop yang lebih dekat dengan komunitas. Nah, disinilah kejelian kita sebagai pebisnis itu ya selalu diuji. Nah, itu 5 hal. Ya, sahabat Foodies, ketika kita bicara target market, ya mau jualan ke siapa, dan faktor apa aja yang perlu diperhatikan. Ya, saya ulangin ya, tulisannya nih, market size, market growth, market competition, market opportunity, dan competitive advantage. Sebagai penutup, ketika memulai bisnis atau lagi melakukan bisnis, ya wajib sekali untuk kita paham siapa target market kita. Karena orang inilah yang harus kita goda, yang harus kita pastikan untuk datang, yang harus kita tarik kantongnya, sehingga bisnis kita bisa berjalan dengan baik dan dengan sustain. So, itu aja edisi belajar bisnis kuliner bareng Foodies. See you in the next episode. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.